Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailanisa dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosiologi bab 1 dari kelas 10. Pertama-tama, kita pahami dulu apa pengertian sosiologi itu. Sosiologi ini berasal dari kata bahasa Latin socius yang berarti teman, dan kata dari bahasa Yunani logos yang berarti studi atau ilmu. Kalau digabungkan menjadi ilmu tentang teman, atau bisa kita simpulkan dengan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat maupun individu. Sosiologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Auguste Comte mengatakan jika sosiologi merupakan ilmu yang menggunakan masyarakat sebagai objeknya. Nah, sebelum Auguste Comte menggagas tentang sosiologi, Ibnu Khaldun, yaitu tokoh pemikir Islam, telah memperkenalkan kajian tentang masyarakat sekitar tahun 1332. Namun, memang kajian tentang sosiologi secara umum dan lengkap dibahas oleh Auguste Comte. Sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri. Akibatnya banyak terjadi seperti eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Hal ini menjadikan dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Karena tradisi lama tidak dapat menjawab persoalan perubahan dalam kehidupan sosial, dari situlah lahir sosiologi. Sosiologi menurut para ahli. Sosiologi menurut Bapak Sosiologi Dunia sendiri adalah ilmu positif. Artinya, sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat berlandaskan pada logika rasional dan ilmiah. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji fakta dan institusi sosial dalam berbagai tatanan masyarakat. Berbeda lagi menurut Herbert Spencer. Menurut Herbert Spencer, sosiologi adalah ilmu yang mengamati susunan dan proses sosial sebagai sebuah sistem. Fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk hidup individu dan sosial. Manusia atau kita makhluk bersejarah yang esensial dan berevolusi. Manusia juga berkembang, selain itu manusia juga berbudaya. Manusia memiliki 3 sifat. Yang pertama, individualis, memikirkan kepentingan dirinya sendiri lebih penting dibandingkan orang lain, atau biasa kita sebut egois. Nah, yang kedua ada individualisme, yaitu menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, yaitu mementingkan banyak orang. Dan yang terakhir ada individu. Individu ini maksudnya otonom atau berdiri sendiri. Kedua, sosiologi sebagai ilmu sosial. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama ada empiris. Maksud empiris di sini itu didasarkan pada realitas sosial yang terjadi di lapangan dan tidak bersifat spekulatif. Yang kedua ada teoritis. Maksud teoritis ini kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat dari gejala sosial yang diteliti dari hasil pengamatan empiris. Yang ketiga ada kumulatif. Kumulatif itu membangun argumen terkait suatu fenomena tertentu harus dilandaskan pada kumpulan teori yang sudah tercipta sebelumnya. Yang terakhir ada non-etis. Non-etis itu tidak untuk menilai baik dan buruk suatu permasalahan. Sosiologi ini dibagi menjadi 2 bidang studi, ada statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial itu mempelajari pola hubungan masyarakat yang bersifat statis atau tetap. Dengan kata lain, individu saling terikat, membutuhkan, dan berinteraksi. Contohnya lembaga atau sistem hukum. Yang kedua ada dinamika sosial. Dinamika sosial itu mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat selalu berkembang. Contohnya globalisasi. Mannheim merupakan pakar sosiologi yang tidak hanya berbicara pada sosiologi, tetapi juga menceritakan tentang ideologi. Jenis objek kajian menurut Mannheim ada 3. Yang pertama, sistematis atau umum, artinya memperlihatkan objek sosiologi pada gejala sosial berdasarkan pendapat bagaimana kondisi organisasi sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Yang kedua, komparatif. Komparatif itu memperlihatkan objek sosiologi pada gejala sosial dalam mengkritik aspek negatif dari simplifikasi atau penyederhanaan gejala sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga ada struktural. Struktural di sini memperlihatkan objek sosiologi dalam memperlihatkan struktur masyarakat sebagai hal yang kompleks yang berfokus pada pola-pola yang ada di masyarakat. Sekiranya sampai di sini presentasi saya. Credits dari slidesku untuk PowerPoint-nya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.